Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya IDAS mencoba menonjolkan peran bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara, terutama dalam perlawanannya terhadap VOC, yang kemudian juga akan diteruskan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, perlawanan yang sangat menonjol adalah misalnya terjadi antara tahun 1672 sampai 1680, ketika di situ terdapat perlawanan rakyat Banten, Makassar, dan pemberontakan Trunojoyo terhadap VOC. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 1740 sampai 743. Di situ ada peristiwa Untung Suropati, kemudian perlawanan rakyat Rio Johor dan Geger Pacino yang ada di Jawa. Nah, kemudian pada tahun 768 terjadi perlawanan rakyat Belambangan yang disusul 1768 sampai 1850. Jadi ini VOC. Kemudian dilanjutkan masa Hindia Belanda, yaitu perlawanan Nuku. Nah, kemudian tahun 1808 sampai 1809 ini ada perang Tondano. Jadi ini masa Hindia Belanda. Begitu pula dengan perang tahun 1825 sampai 1830, ada perang Jawa, perang Diponegoro. Di Sumatera Barat ada perlawanan Imam Bonjol. Nah, kemudian diteruskan pada tahun 1834 sampai 1844 terjadi perlawanan rakyat Jambi, Lampung, dan juga Lombok. Nah, kemudian dilanjutkan 1846 sampai 1908, ini terjadi peristiwa perang Puputan di Bali, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1852 sampai 1908, jadi sampai abad ke-20 ada perlawanan rakyat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, kemudian tahun 1872 sampai 1904 perlawanan rakyat di Sumatera Utara, dan kemudian yang berlanjut sampai juga masa Hindia Belanda yaitu perang Aceh dari tahun 1873 sampai 1912. Jadi Aceh ini terakhir meskipun sebelum perang Aceh juga terjadi atau secara bersamaan perlawanan Sisingamangaraja 1878 sampai 907. Dan yang mungkin paling setelah perang Aceh berakhir, kemudian ada juga pemberontakan anti blasting di Sumatera Barat tahun 1908. Nah, secara umum di Indonesia terjadi semacam gerakan sosial petani dari abad ke-19 sampai abad ke-20. Jadi gerakan sosial petani ini yang seringkali memunculkan gerakan-gerakan yang seringkali juga disebut dengan gerakan mesianistis, gerakan Ratu Adil, gerakan milenarianisme, dan yang dibahas oleh Sartono dalam bukunya Ratu Adil. Jadi pembahasan tentang peristiwa abad ke-19 dan ke-20 ini rupa-rupanya merupakan peristiwa-peristiwa perlawanan kecil sebenarnya yang terjadi di tingkat desa-desa. Jadi
Jadi di samping ada perlawanan tokoh-tokoh besar yang ada di dalam sejarah, juga ada perlawanan tokoh-tokoh kecil yang terjadi pada abad ke-19 sampai abad ke-20 yang seringkali juga disebut sebagai gerakan mesianisme ya. Jadi gerakan juru selamat. Nah, ini mewarnai ya, terutama di Indonesia pada masa ya, abad ke-19 dan ke-20. Nah, jadi memang IDAS Jilid 4 ini secara diakronis mengakhiri narasinya, yaitu narasi abad ke-20, yaitu ketika tahun 1908. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa IDAS Jilid yang ketiga merupakan narasi abad 16 8 sampai ke 20, tetapi narasinya adalah narasi sejarah Islam. Nah, sebaliknya IDAS Jilid keempat ini bernarasikan sejarah kolonial, terutama pada masa VOC. Ya, ini juga mundur sedikit abad ke-17 sampai abad ke-20. Ya, jadi IDAS Jilid ketiga dari abad 16-18, IDAS Jilid keempat dari abad ke-17 sampai ke-20 juga. Nah, berarti memang antara jilid 3 dan 4 tidak ada hubungan ya periodisasinya. Jadi masing-masing memang berdiri sendiri-sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.